Beberapa permasalahan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rapang 2018 hingga 2023 yaitu, belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual, guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan. Masalah lainnya adalah perlunya peningkatan upaya mewujudkan satu data dalam pengelolaan data statistik sektoral. Walaupun tahapan penyusunan dokumen perencanaan sudah tepat waktu, namun proses pengelolaan data sektoralnya masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah data indikator yang dikumpulkan dari organisasi perangkat daerah, OPD, pada penyusunan RKPD di tahun 2021 belum memenuhi target berdasarkan regulasi yang ada, yaitu hanya 237 dari 1.106 indikator, atau hanya sekitar 21,4%. Kedua, pengumpulan data RKPD masih dilakukan manual atau offline. Data belum terintegrasi ke dalam database sehingga data terkadang hilang atau tercecer. Ketiga, data sektoral RKPD yang dikumpulkan dari OPD diterima begitu saja tanpa ada asistensi maupun verifikasi data. Keempat, tidak adanya layanan konsultasi data. Dan kelima, belum adanya publikasi data online digital yang dapat dimanfaatkan oleh OPD maupun masyarakat. Jika ini terus dibiarkan maka akan berdampak kepada kualitas dokumen perencanaan daerah dan pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami berinisiatif membuat inovasi Laut Banda. Berangkat dari belum optimalnya pengelolaan data di Bapperida Sidenreng Rapang, maka kami membuat inovasi Laut Banda, layanan utama Bank Data. Tujuan inovasi Laut Banda adalah mengoptimalkan pengelolaan data sektoral di Bapperida Sidenreng Rapang dengan menggunakan proses bisnis statistik Satu Data Indonesia, untuk mendapatkan data yang berkualitas, khususnya pada penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Inovasi Laut Banda memiliki tahapan inovasi sebagai berikut. 1. Rapat perencanaan pengumpulan data bersama tim kerja inovasi. 2. Mengembangkan sistem pengelolaan data dengan membuat formulir indikator di Google Sheet berdasarkan indikator Permendagri 86 tahun 2017, indikator Permendagri 18 tahun 2020, indikator SDGs, dan indikator SPM. 3. Wali pendukung melakukan asistensi pendampingan kepada OPD dengan mengecek kesesuaian dengan metadata indikator atau regulasi yang ada. 4. Wali Banda melakukan verifikasi untuk mengidentifikasi data ganda atau tidak. 5. Wali Banda melakukan pemeliharaan data di database. 6. Analis data melakukan pengolahan serta analisis data. 7. Editor melakukan editing infografis ke dalam bentuk JPG, PNG, dan mendesain majalah infografis tematik. 8. Melakukan publikasi melalui media sosial Laut Banda atau media website Pemda. Adapun manfaat dari adanya inovasi Laut Banda yaitu, terbangunnya sistem pengelolaan data yang online dan terintegrasi, tersedianya data yang berkualitas, tersedianya ruang layanan konsultasi data, serta tersedianya data yang dapat diakses dan dibagi pakaikan oleh OPD atau masyarakat. Terima kasih kepada Laut Banda karena telah memfasilitasi saya terhadap permintaan data dan konsultasi data untuk penelitian skripsi saya. Laut Banda mempresentasikan data yang ada di Kabupaten Sidenreng Rapang secara narasi dan juga infografis. Ini membuat kami lebih mudah membaca data yang ditampilkan di Laut Banda. Berdasarkan hasil evaluasi inovasi Laut Banda yang dilakukan pada tahun 2024, diperoleh hasil inovasi sebagai berikut. 1. Jumlah kegiatan pengembangan sistem Google Sheet sebanyak 1 kegiatan. Jumlah pelaksanaan asistensi verifikasi data sebanyak 1 kegiatan. Jumlah orang yang telah melakukan konsultasi data sebanyak 54 orang. Jumlah postingan infografis di media sosial sebanyak 88 infografis. Jumlah majalah publikasi data capaian indikator dalam infografis sebanyak 1 majalah. Dari hasil inovasi yang telah diperoleh, inovasi ini memberi dampak pada peningkatan kualitas pengelolaan data yang diukur dari nilai Indeks Pembangunan Statistik Bapperida Sidenreng Rapang di tahun 2024 dengan nilai 2,24 atau kategori cukup. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di angka 1,37 atau kategori kurang. Selain itu, inovasi ini memberi dampak pada peningkatan kuantitas data sektoral yang diukur dari jumlah indikator yang telah dikumpulkan dari OPD di tahun 2024, yaitu sebanyak 74,8%. Capaian ini lebih meningkat dari tahun sebelumnya, yakni di angka 70,5%. Semoga inovasi yang digagas oleh Saudara Muhammad Ahmad ini dapat terus dikembangkan
terus berkelanjutan di setiap tahunnya sehingga bisa memberi manfaat kepada seluruh OPD di Kabupaten Sidin-Rapang dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sidin-Rapang dalam penyediaan data pembangunan.